Di video ini saya akan merepresentasikan hasil implementasi simulasi Monte Carlo untuk estimasi waktu proyek berdasarkan modul praktikum yang kelima. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jose Mornal dari Prodi S1 Informatika angkatan 25 dengan NIM 11S25026. Jadi pada modul ini saya dilatih untuk membuat simulasi Monte Carlo pada Jupyter Notebook dan menggunakan Streamlit agar aplikasinya menjadi lebih interaktif. Pada bagian latihan praktikum ini dilakukan pemodelan dan simulasi untuk kasus estimasi waktu penyelesaian proyek. Permasalahan utama estimasi waktunya ialah proyek tidak bisa dilakukan secara pasti karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak menentu. Faktor tersebut antara lain kompleksitas pekerjaan, produktivitas tim, serta perubahan kebutuhan selama proyek. Jika hanya menggunakan satu nilai estimasi, maka hasilnya menjadi tidak realistis. Oleh karena itu, digunakan metode Monte Carlo, yaitu simulasi berbasis probabilitas yang menjalankan banyak kemungkinan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mendapatkan satu hasil, tapi distribusi kemungkinan. Tujuan dari simulasi ini ialah memodelkan ketidakpastian durasi, menghitung distribusi waktu total, menentukan probabilitas penyelesaian, mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh, serta mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan jadwal dan manajemen risiko proyek. Setiap iterasi simulasi merepresentasikan satu kemungkinan proyek, sehingga hasilnya mencerminkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan implementasi model menggunakan Jupyter Notebook. Pada bagian ini, fokusnya adalah bagaimana simulasi dibangun dari dasar. Jadi, setiap tahapan proyek memiliki 3 parameter, yaitu optimistic, most likely, dan pessimistic. Ini digunakan untuk merepresentasikan kemungkinan durasi dalam kondisi yang berbeda. Lalu durasi dihasilkan menggunakan distribusi triangular. Distribusi ini menghasilkan nilai acak yang tetap berada pada batas realistis dan lebih sering mendekati nilai most likely. Ini. Artinya, setiap simulasi menghasilkan durasi yang berbeda-beda. Simulasi dijalankan dalam jumlah yang besar. Setiap iterasi merepresentasikan kemungkinan proyek yang berbeda. Lalu dengan banyak iterasi kita bisa melihat berbagai skenario yang mungkin terjadi. Bisa dilihat di sini. Total durasi proyek dihitung dari seluruh tahapan. Hasilnya adalah kumpulan data dari banyak kemungkinan proyek. Dari sini kita mendapatkan distribusi durasi proyek. Bukan satu angka, tapi rentang kemungkinan. Model ini kemudian dikembangkan menjadi aplikasi interaktif menggunakan Streamlit. Itu bisa dilihat pada kode saya. Ini. Dalam aplikasi proyek dibagi menjadi beberapa tahapan dengan parameter yang sama seperti Jupyter Notebook tadi. Selain itu, ditambahkan faktor risiko untuk membuat simulasi menjadi lebih realistis. Simulasi dijalankan untuk setiap tahapan dalam jumlah yang besar. Model ini juga menerapkan dependensi antar tahapan. Artinya suatu tahap menunggu tahap sebelumnya, sebelumnya selesai. Baik, hasil dari simulasi Streamlit-nya adalah seperti ini. Saat kita menjalankannya, maka akan ditampilkan grafik. Grafik ini menunjukkan distribusi hasil total proyek. Hasilnya berupa rentang kemungkinan, bukan satu nilai. Saya lihat banyak nilai yang dikeluarkan. Bagian ini menunjukkan probabilitas proyek selesai sebelum deadline tertentu. Bisa dilihat bahwa kita peluang keberhasilan dalam target waktu tertentu. Misal dalam sini bisa kita lihat 90 hari
dia akan selesai 100%. 60 hari dia selesai 83%. Analisis risiko menunjukkan tahapan yang paling berpengaruh terhadap keselamatan proyek. Di sini yang paling berpengaruh yaitu implementasi back-end. Ini membantu fokus pada bagian yang paling berisiko, yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik, kesimpulannya bahwa Monte Carlo mampu memodelkan ketidakpastian proyek. Lalu, dia menghasilkan distribusi durasi bukan satu angka, serta memberikan informasi probabilitas dan analisis risiko. Dengan demikian, pendekatan ini lebih realistis dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan proyek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.